Bismillahirrahmanirrahim. Para penonton yang dimuliakan Allah, hari ini dalam video ini saya ingin membahas masalah amil zakat gampung atau tengku imam gampung, apakah sah sebagai amil secara syar'i atau tidak. Sebagaimana latar belakang masalahnya adalah sebagaimana kita ketahui di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, itu amil zakat itu diangkat oleh imam. Sebagaimana salah satu kitabnya Nihayatul Muhtas juzuk ke-6 halaman 168, teksnya begini: wa yajibu 'alal imam aw naibihi ba'sal sa'ati li akhzil zakat. Wajib atas imam atau pengganti imam yang mewakili imam mengangkat sa'ah pengurus untuk mengambil zakat. Itu sa'ah itu artinya amil zakat. Wa liyu'allima al-imamu awsa'i nadban syahran li akhziha. Dan imam tadi atau amil zakat yang diangkat oleh imam itu memberitahu, sunat hukumnya memberitahu 1 bulan sebelum mengambil zakat kepada masyarakat. Li, untuk apa itu tujuannya? Liyatahayya arbabul amwal lidaf'iha wal mustahiquna li akhziha, supaya para pemilik harta mereka bisa bersiap-siap untuk menyerahkannya kepada amil zakat, dan para mustahiq zakat bersiap-siap juga untuk menerimanya. Wa yusannu kama nassa alaihi kaunu zalika syahru al-muharram. Jadi disunatkan pengumuman tadi itu pada bulan Muharram. Li'annahu awal am syar'i, karena bulan Muharram adalah awal tahun syar'i agama. Wa mahalu zalika fima yu'tabaru fihi khul muhtalif fi haqqin nas. Nah, ini tidak apa lagi, tidak perlu lagi. Nah, ini bunyi dari dalam kitab Nihayatul Muhtas. Nah, jadi artinya kesimpulannya, amil zakat itu wajib diangkat oleh imam atau yang mewakili imam. Sekarang dalam kitab Al-Bajuri juzuk pertama halaman 290. Nah, ini mengomentari daripada kitab Fathul Qarib. Qauluhu al-amil man ista'malul imam ilah. Apa perkataan dalam kitab Fathul Qarib? Amil zakat adalah orang yang dipekerjakan oleh imam untuk mengurusi zakat. Artinya adalah kasa'i yajbiha wa katib yaktub ma'atau arbabul amwal. Itu artinya seperti pengurus yang memungut harta-harta zakat, dan seperti penulis sekretaris yang menulis zakat-zakat yang diberi oleh pemilik harta. Wa qasim yaqsimuha 'alal mustahiqin, dan seperti orang yang membagikan harta, yang membagikannya kepada para mustahiq zakat. Wa khashir yajma'uhum, dan seperti para pengumpul harta-harta zakat yang diberi itu, yang mereka kumpulkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan amil zakat yang dipekerjakan oleh imam atau yang di-SK-kan oleh imam. Jadi kesimpulannya adalah tetap juga para amil zakat itu diangkat oleh imam. Ini latar belakang pembahasan dalam kitab-kitab fikih. Kemudian ada juga kitab Mauhibah Zil Fazl ala Syarih Muqaddimah Bafadal.
juzuk yang keempat, halaman 120. Begininya begini. Wasamful khamis, senef yang ke-8, golongan yang kelima, wal amiluna 'alaiha, orang-orang yang bunyi dalam ayat wal amiluna 'alaiha, artinya orang yang bekerja dalam urusan zakat, amil zakat. Wa minhum sa'i allazi yab'asul imam, itu mereka itu adalah pengurus yang diangkat, yang di-SK-kan oleh imam untuk mengambil zakat-zakat. Wa ba'suhu wajibun, dan pengangkat itu wajib. Pengangkatan tersebut wajib hukumnya, harus ada diangkat oleh imam. Kalau tidak diangkat, tidak bisa jadi amil zakat. Nah, ini bunyi dalam kitab Mauhibah Zilfazli. Nah, kemudian sambungan di depannya, wa muqtadahu, dikehendaki daripada pernyataan keterangan di belakang tadi, anna man amila mutabari'an, siapa saja yang bekerja secara sukarela dalam hal mengumpul-ngumpul zakat, yang biasa disebut panitia zakat, bukan amil zakat, la yastahiqqu syai'an 'alal qaidah, maka mereka itu tidak memperoleh bagian sesuatu pun daripada zakat, atau tidak termasuk dalam golongan senif zakat. Ini disebut biasanya panitia zakat. Nah, ini dan juga begitu juga dalam kitab-kitab fikih yang lain yang tidak jauh-jauh keterangannya, penjelasannya hampir-hampir sama. Di sini saya cukup menakalkan 3 saja kitab yang telah saya bacakan tadi. Nah, dari latar belakang pembahasan dalam kitab fikih dapat kita garis bawahi bahwa amil zakat itu adalah orang yang diangkat oleh imam. Nah, namun dari penjelasan dalam kitab fikih mazhab Syafi'i itu, kita perlu memahaminya dengan baik, dengan benar dalam konteks negara Indonesia kita ini. Nah, karena masalahnya dalam negara Indonesia ini, amil zakat ada yang tingkat nasional, yaitu yang disebut dengan Basnas, diangkat oleh presiden. Ada tingkat provinsi, diangkat oleh gubernur. Tingkat kabupaten, diangkat oleh bupati atau wali kota. Dan ada tingkat kampung, yaitu Tengku Imbung Kampung, dan anggotanya yang diangkat oleh kecil. Nah, ini yang terjadi realitas dalam masyarakat Indonesia. Nah, dari realitas yang terjadi ini, sehingga dan kaitannya dengan dalam pembahasan yang kitab fikih mazhab Syafi'i tadi, sehingga muncullah rumusan masalah. Ada 2 pertanyaan yang yang harus kita ketahui jawabannya. Yang pertama, siapakah yang dimaksud imam yang mengangkat amil zakat itu dalam konteks negara Indonesia? Nah, ini tadi yang dimaksud imam dalam kitab-kitab fikih tadi yang mengangkat amil zakat dalam konteks negara Indonesia siapa? Nah, ini perlu kita jawab nanti. Yang kedua, apakah Tengku Imbung Kampung dan anggotanya sah sebagai amil zakat, artinya masuk dalam senef 8, sehingga mereka berhak memperoleh bagian dari zakat. Ini yang terjadi dalam kampung-kampung, khususnya di Aceh. Apakah Tengku Imbung Kampung dan anggotanya yang dipilih oleh beliau itu sah mereka sebagai amil zakat secara syar'i, sehingga mereka termasuk dalam golongan 8 yang berhak memperoleh bagian zakat. Nah, ini juga akan kita jawab 2 rumusan masalah ini, dan saya akan ingin mengetahuinya dan juga ingin memberitahu kepada penonton yang dimuliakan Allah semua jawabannya nanti. Jawaban yang pertama dulu. Nah, berdasarkan kamus istilah fikih ini, saya lihat tentang definisi imam. Nah, dan definisi imam di sini dijelaskan, imam pemimpin atau ketua. Dalam bab salat, imam adalah orang yang memimpin pelaksanaan salat jamaah. Orang yang mengikuti imam disebut makmum, pengikut. Dalam bidang politik, imam berarti kepala pemerintahan atau ketua agama yang harus diikuti dan dipatuhi perintahnya selama tidak menyeleweng dari hukum-hukum Islam. Jadi dalam konteks negara, politik, imam itu adalah kepala pemerintahan. Maka kepala pemerintahan dalam negara Indonesia adalah presiden.
Berarti dalam konteks negara Indonesia yang dimaksud imam adalah presiden. Nah, lalu dalam hal pengangkatan amil zakat, kalau kita lihat dalam undang-undang zakat di Indonesia, maka presiden itu memberi wewenang untuk mengangkat amil-amil zakat sampai ke ranting-rantingnya, yaitu diberi wewenang kepada bawahannya gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, itu berdasarkan undang-undang zakat di Indonesia. Maka dengan demikian, gubernur, bupati, wali kota itu naib imam atau yang mewakili imam. Khusus di Provinsi Aceh, Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA, mereka membuat Kanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, menangani persoalan yang diberi wewenang oleh presiden ini. Mereka membuat Kanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, yang mengatur peraturan-peraturan tentang zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya. Nah, dalam Kanun Aceh tentang Baitul Mal tersebut, jadi dalam Kanun Aceh tentang Baitul Mal tersebut, saya melihat, meneliti, maka saya dapati lembaga amil zakat di Provinsi Aceh yang ditetapkan dalam Kanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal itu adalah ada 3 badan amil zakat. Yang pertama, tingkat provinsi disebut Baitul Mal Aceh atau BMA. Nah, Baitul Mal dan Baitul Mal Kabupaten BMK dan Baitul Mal Kampung BMG. Nah, lalu pada bab 4 bagian kedua paragraf 2 pasal 44 ayat 1 dalam Kanun Baitul Mal tadi, BMA Badan Baitul Mal Aceh itu diangkat oleh gubernur. Pada bab 4 juga bagian kelima paragraf 2 pasal 60 ayat 1, BMK Baitul Mal Kabupaten diangkat oleh bupati atau wali kota. Begitu ketetapannya. Pada bab 4 juga bagian ke-8 pasal 66 ayat 1, BMG Baitul Mal Kampung diangkat oleh kecil. Maka khusus di Aceh, kecil adalah termasuk orang yang diberi wewenang oleh imam untuk mengangkat Baitul Mal. Nah, dengan demikian, maka dalam konteks negara Indonesia kita ini, imam yang dimaksud dalam kitab fikih itu adalah presiden. Khusus di Provinsi Aceh, orang yang khusus di Aceh, ya, perwakilan imam yang diberi wewenang untuk mengangkat amil-amil zakat tersebut adalah gubernur, bupati atau wali kota dan kecil. Nah, ini berdasarkan Kanun Aceh tentang Baitul Mal yang tadi. Maka kecil berarti termasuk naib imam khusus di Provinsi Aceh. Nah, berarti jawaban pertama pertanyaan dari rumus sama salah tadi, siapakah imam yang dimaksud dalam konteks negara Indonesia kita ini? Maka khusus yaitu presiden, dan khusus di Aceh orang yang diberi wewenang oleh presiden adalah gubernur, bupati, wali kota, dan kecil. Nah, itu sudah jelas. Sekarang jawaban nomor 2. Nah, apa tadi? Apakah Tunku Imam Kampung dan anggotanya yang bekerja mengurusi zakat itu sah sebagai amil secara syar'i? Nah, kalau kita lihat dalam Kanun Aceh nomor 10 tahun 2018 yang saya sebutkan tadi tentang Baitul Mal, pada bab 2 pasal 13 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, bahwa kecil dan Tuha Put Gampung adalah Dewan Penasihat Baitul Mal Kampung BMG. Nah, ini mereka Dewan Penasihat.
dan Tengku Imam Gampong sebagai ketua pengurus Baitul Mal Gampong, PMG. Ini ketetapan dalam kanun. Artinya pemerintah Aceh yang mengangkat, yang menetapkan dalam kanun undang-undang peraturan tentang Baitul Mal. Nah, anggotanya itu seberapa yang diperlukan nanti dipilih oleh Dewan Penasihat BMG dan Imam Gampong itu sendiri. Artinya Imam Gampong, Pak Kecik dan Tuan Hapik yang menunjukkan anggota-anggota amil zakat yang bekerja mengurus zakat di kampung. Nah, persoalannya, ya, di kampung sekarang belum ada Baitul Mal Gampong. Kalau ada Baitul Mal Gampong, maka amil zakat di kampung adalah BMG tersebut, Baitul Mal Gampong. Tetapi faktanya di kampung sekarang belum ada BMG, Baitul Mal Gampong. Nah, lalu kalau belum ada BMG, siapa amil zakat di kampung? Apakah pertanyaan tadi itu, apakah Tengku Imam dan anggota yang bekerja mengurusi zakat di kampung itu sah, tetap sah, masih dikategorikan sebagai amil zakat? Nah, kemudian dalam persoalan ini saya berkonsultasi dengan wakil MPU Aceh, yaitu Abu Haji Faisal Ali Sibreh. Beliau wakil ketua MPU Aceh dan ketua yayasan di STIS NU Aceh. Beliau menjawab, Tengku Imam Gampong masih bertugas sebagai amil zakat. Apabila BMG Baitul Mal Gampong belum ada, maka Tengku Imam Gampong masih bertugas sebagai amil zakat karena Imam Gampong tugasnya mengurusi masalah agama. Nah, kalau kita lihat jawaban ini benar. Memang dalam kanun Baitul Mal, dalam kanun Aceh tentang Baitul Mal itu, Imam Gampong memang ditetapkan sebagai ketua BMG. Dalam kanun peraturan Baitul Mal Provinsi Aceh, Imam Gampong ditetapkan sebagai ketua Baitul Mal Gampong. Nah, artinya memang beliau ketua pengurusnya. Nah, lalu tentang anggotanya dalam kanun itu ditetapkan Imam Gampong boleh menunjukkan siapa saja yang beliau ingin pilih. Nah, jadi dengan demikian memang sebenarnya Imam Gampong itu seorang yang memang dipilih oleh gubernur dan DPRA sebagai orang yang menangani masalah zakat. Apabila BMG ada, ini tentu sudah punya badan amil zakat. Apabila BMG tidak ada, memang dalam kanun Tengku Imam Gampong sudah memang seorang yang ditetapkan sebagai orang yang mengurusi masalah zakat tersebut. Dengan demikian berarti dapat kita ambil kesimpulan, Tengku Imam Gampong dan anggotanya yang mengurusi masalah zakat di kampung selama ini, khusus di Aceh, ya, saya menjawabnya khusus di Aceh, sah sebagai amil zakat dan digolongkan dalam bagian dari Asnaf 8. Ya, digolongkan dalam bagian Asnaf 8 sehingga berhak memperoleh bagian dari zakat. Berhak memperoleh bagian zakat. Nah, maka khusus di Aceh tidak bisa dikategorikan dalam amil zakat sukarelawan sebagaimana disebutkan dalam teks kitab yang saya baca tadi dalam kitab Mauhibah Zilfazil. Wa muqtadahu, yang dikehendaki dari keterangan amil zakat diangkat oleh imam, anna man amila mutabari'an la yastahiq syai'an. Orang amil panitia zakat yang bekerja sukarelawan, bukan amil zakat tapi panitia zakat, mereka tidak berhak memperoleh bagian zakat. Nah, ini Tengku Imam Gampong dan anggota yang bekerja sebagai amil zakat kampung itu tidak bisa dimasukkan dalam teks kitab ini, dalam pengertian, dalam penjelasan kitab ini, khusus di Aceh. Maka kesimpulannya adalah imam yang dimaksudkan dalam kitab fikih dalam konteks negara Indonesia adalah presiden, kemudian naib imam yang diwakili presiden adalah gubernur, bupati, wali kota, khusus di Aceh termasuk Kecik. Kemudian Kecik dan juga Tengku Imam Gampong. Kemudian Tengku Imam Gampong dan anggota-anggotanya mengurusi zakat yang disebut di kampung-kampung amil zakat itu sah sebagai amil zakat secara syar'i berdasarkan kanun Aceh tentang Baitul Mal nomor 10 tahun 2018. Jadi saya menetapkan
menjawab berdasarkan hasil diskusi saya dengan beberapa ulama Aceh, orang-orang alim di Aceh, dan termasuk Ketua KMPU Aceh Abu Faisal Ali. Maka berkesimpulan, Tengku Imam Gampong dan anggotanya yang bekerja mengurusi zakat itu di Gampong sah sebagai amil zakat secara syar'i dan bisa termasuk dalam golongan senaf 8 dan berhak mendapat bahagian daripada zakat. Demikian jawaban dari saya. Semoga dapat dipahami dari yang saya jelaskan dari pertama, alur untuk memperoleh jawaban itu supaya bisa diikuti dari mana saya berangkat sehingga mendapat kesimpulan seperti demikian dan bisa dimengerti. Kemudian bagi siapa saja yang ingin jawaban yang telah saya susun ini, bisa nanti ditulis nama, nomor HP atau email di kolom komentar. Nanti saya kirim melalui email atau ke WA langsung. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.